Percikan api terjadi pada kabel udara yang berada di samping pos polisi Jalan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, api pun membesar hingga membuat panik warga. Petugas damkar pun segera datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan APAR. Meski api bisa dipadamkan, namun akibat kebakaran ini pos polisi dan puluhan rumah di wilayah RW 5 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengalami pemadaman listrik. Pihak teknisi PLN pun kini tengah melakukan perbaikan pada bagian kabel yang terbakar. Diharapkan pagi ini perbaikan bisa diselesaikan semuanya. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan kemunculan seekor ular kobra yang masuk rumah warga melalui lubang pipa mesin pendingin ruangan di Jalan Anggrek Kembangan, Jakarta Barat. Takut ular yang memiliki bisa mematikan ini mematuk keluarga, pemilik rumah segera menghubungi petugas damkar. Ular sempat beberapa kali melawan saat akan diamankan oleh petugas. Menggunakan stik penjepit, ular pun segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam kotak plastik sebelum dibawa. Menurut pemilik rumah, ular masuk ke rumah sudah kali kedua lantaran lokasi rumah berdampingan dengan lahan kosong. Ular kobra segera dibawa petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gue ditabrak, motor gue ditabrak. Di JMC gue tabrak. Satu unit minibus terbalik dan menabrak 3 orang dan 2 motor yang terparkir di Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Akibatnya ketiga korban terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Mampang menuju Pejaten. Tiba-tiba minibus oleng dan menabrak motor serta sekumpulan remaja yang saat itu tengah berkumpul di bahu jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil yang merupakan sopir taksi online ini hendak menepi untuk beristirahat. Namun akibat mengalami microslip atau hilang kesadaran, ia pun tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Polisi segera ke TKP dan memintai keterangan saksi serta pengemudi mobil. Pengemudi mobil beserta kendaraan pun dibawa ke kantor Laka Lantas Satwil, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah restoran kawasan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api yang membesar dan membakar bagian atap sempat membuat sejumlah penumpang panik. Api membakar salah satu restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api muncul dari bagian atap restoran dan sempat membesar. Sejumlah penumpang yang melihat kejadian panik. Petugas Airport Rescue and Firefighting pun langsung berupaya memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap restoran. Akibat kejadian ini, asap pekat memenuhi counter check-in hingga penumpang harus menggunakan masker. Saya terima informasi sekitar pukul 4.12, kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah tertangani dengan baik, yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan, dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam ruangan. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas insiden ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Cincin batu aki sisi naga milik dukun pijat terpaksa dipotong petugas damkar karena tak bisa dilepas pemiliknya di Mojokerto, Jawa Timur. Sang pemilik mengeluh jarinya membengkak akibat cincin yang ia dapat dari pasiennya. Menggunakan alat pemotong, petugas berusaha memotong cincin aki jenis sisik naga milik Mulyadi alias Mbah Brong di Pos Damkar Jabon, Mojokerto. Pemotongan dilakukan karena cincin yang melingkar di jarinya tak bisa dilepas hingga membengkak.
Selama ini, Mbah Brong yang dikenal sebagai dukun percaya jika cincin aki sisik naganya memiliki khasiat saat mengobati pasien. Cincin aki sisik naga sendiri didapat Mbah Brong dari salah satu pasien yang minta dipijit setahun lalu. Usai dipijit, pasien tidak membayar dengan uang, melainkan dibayar dengan cincin. Nah, itu sisik naga gitu, Pak. Oh, ini dipakai berapa lama, Pak? Sudah 1 tahun di rumah. Terus saya pakai ada 1 bulan. Nggak apa-apa, driji saya itu. Terus setelah itu kok wabu, Pak. lama-lama bengkak. Nah, bengkak. Terus tadi sebelum kesini kemana? Lo ya baru sini. Proses pelepasan cincin berjalan selama 4 jam. Agar tidak terus membengkak, Mbah Brong pun diminta ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga berebut menangkap ikan yang lompat ke daratan di Pantai Pulau Manu, Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Fenomena ikan naik ke daratan ini pun viral di media sosial. Dalam video amatir, ribuan ikan tiba-tiba melompat di permukaan laut dan mengelilingi perahu nelayan yang sedang menebar jala di kawasan Pantai Pulau Manuk, Bayah, Lebak, Banten. Bahkan ikan jenis tembang dan pepetek tersebut terbawa arus hingga ke daratan. Tak ayal, warga pun berlomba-lomba berebut ikan-ikan yang terdampar menggunakan ember dan alat seadanya. Meski senang karena bisa mendapatkan ikan dengan mudah, namun sebagian warga khawatir dengan kemunculan ribuan ikan ini merupakan tanda alam sebelum terjadinya gempa bumi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Festival kuliner tahunan bertema kemeriahan pasar malam di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat kembali hadir menyapa pengunjung untuk yang ke-9 kalinya. Kali ini hadir dengan konsep bernuansa pantai yang membawa energi positif dan keceriaan bagi para pengunjung. Dengan tema A Paradise Culinary Journey, Pasar Senggol Summarecon Mall Bekasi bisa menjadi hiburan untuk masyarakat melepas kepenatan atau healing tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Masyarakat bisa menikmati beragam kuliner Indonesia dan negara-negara Asia lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea, serta menikmati berbagai wahana permainan bersama anak-anak. Ya, karena tadi konsepnya pantai, nuansa pantai semua, ini lebih banyak beberapa seafood nih Bu, gitu ya. Jadi ada cumi, kerang, tapi yang mereka benar-benar fresh ya, segar. Banget ya, soalnya pemandangannya bagus, colorful, dan juga banyak pilihan kuliner juga. Kelihatan lebih fun juga sih. Festival kuliner yang digelar gratis ini berlangsung hingga 6 Oktober mendatang, sementara setiap Sabtu dan Minggu jam buka mulai pukul 11 siang. Aksi pencurian seekor kura-kura langka jenis sulcata Afrika berukuran 90 cm di salah satu rumah warga di Kampung Pondok, Padang, Selatan Kota Padang terekam kamera CCTV. Ironisnya, pelaku PR dan NV ini tak lain tetangga korban. Tak lama petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang yang menerima laporan dari korban meringkus pelaku. Penangkapan dilakukan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri kura-kura seharga 10 juta rupiah lantaran kecanduan sabu. Kasus pencurian satu hewan yang langka yaitu kura-kura jenis sulcata. Kura-kura jenis gurun yang dicuri oleh si pelaku yang berjumlah 3 orang, suami istri dan rekanannya. Jadi untuk si pelaku sudah kita amankan, berikut juga dengan barang bukti 1 ekor kura-kura jenis sulcata tersebut. Jadi pelaku kita amankan pada saat akan mau bertransaksi. Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat dendam dan ketagihan judi online, seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik mantan istrinya di Pandeglang, Banten. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang nenek menjadi korban jambret di gang jalan perumahan. Polisi mengamankan 3 pemuda MF, AZ, dan MA yang nekat mencuri motor milik seorang wanita di kawasan Saketi, Pandeglang.
Hasil pemeriksaan pencurian dilatar belakangi pelaku MF dendam atas perkataan korban yang merupakan mantan istrinya Maimunah. Pelaku tersinggung dikatakan pengangguran dan sering bermain judi online. Karena dianggap menghina, pelaku memutuskan memanggil kedua rekannya untuk mencuri sepeda motor korban di mana uang hasil pencurian juga digunakan untuk bermain judi online. Jadi awalnya dilandasi dari dendam dari MF sendiri kepada korban, lalu akhirnya MF memerintahkan AZ dan juga MA untuk merencanakan pencurian terhadap satu buah motor Bitpop berwarna. Kini ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita paruh baya menjadi korban jambret di sebuah gang di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mengendarai sepeda motor mengintai korban dari belakang, kemudian memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban. Aksi penjambretan ini terjadi di siang bolong saat korban pulang dari apotek. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan telepon genggam. Itu jalan-jalan apa nih? Kaget juga itu langsung aja. Langsung saya ambil tahu tidak baik orangnya. HP sama uang 100, cuma itu nomornya gitu HP di dalam situ sama apa nomor-nomornya orang tuh. Hingga kini polisi masih memburu pelaku jambret ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 10 rumah warga dan sebuah pabrik tahu serta 3 lahan kosong hilang tergerus longsoran sampah di Jalan Usman Bontong, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Longsor sampah terjadi karena daya tampung TPA Cipayung melebihi kapasitas. Longsor gunungan sampah yang terjadi di sisi timur TPA Cipayung Depok sudah terjadi sejak tahun 2019. Tercatat selama 5 tahun sudah terjadi 25 kali longsoran. Bahkan kini jarak titik longsor sudah mencapai 1 km dan menggeser kali Pesanggerahan sejauh 500 meter. Akibatnya saat turun hujan deras, air kali meluap dan terus menggerus dinding tanah yang konturnya labil. Warga menduga longsoran gunungan sampah setinggi 20 meter disebabkan over kapasitas. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik mudah merosot terlebih saat diguyur hujan. Bagi saya emang dampak sampah sih. Ya kan atasnya ditambah, ya bawahnya mungkin ya plastik sama air kan mudah merosot. Jadi kegeser kemari ya lama-lama ya nyampe ke depan rumah saya. Sampah kan semakin lama semakin kesini, semakin menggerus ke sini longsor. Ya terus kan kali juga semakin bergeser. Gitu ya, ini jadi rumah pada habis dah. Selain terancam longsor, warga juga mengeluhkan air yang tercemar serta udara tak sehat karena mengeluarkan bau tak sedap. Meski ada beberapa warga yang telah mendapat ganti rugi, namun sebagian besar warga belum mendapatkan ganti rugi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta baru terungkap dalam kasus dugaan perundungan mahasiswi PPDS Undip di Semarang, Jawa Tengah. Semasa pendidikan, korban kerap dimintai pungutan 20 hingga 40 juta per bulan di luar biaya resmi. Sejak semester 1 masa kuliah, Dr. Aulia Risma Lestari ternyata kerap dimintai uang pungutan di luar biaya pendidikan sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Dalam keterangan tertulisnya, Jubir Kemenkes Dr. Muhammad Syahril menyatakan pemalakan itu berlangsung selama 2 tahun. Dugaan permintaan uang tak hanya berlaku untuk Dr. Aulia, melainkan juga teman-teman seangkatannya. Usai investigasi internal, Kemenkes mengevaluasi program studi PPDS Anestesi Undip. Dr. Yan Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, juga dihentikan sementara untuk menghindari konflik kepentingan. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami pun akan menindak dengan keras.
Jadi Bapak Ibu, kami FK Undip berkomitmen yang sama. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Mahasiswi pendidikan dokter spesialis di RSUP Dr. Karyadi itu menulis keluh kesahnya di sebuah jurnal harian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Anyus melaporkan. Pilkada bertabur bintang. Sejumlah artis ibu kota turut meramaikan kontestasi Pilkada 2024. Penyanyi Krisdayanti diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP maju di Pilkada Kota Batu sebagai calon wali kota. Sederet artis memastikan diri maju dalam Pilkada 2024. Penyanyi Krisdayanti resmi maju dalam Pilkada Kota Batu 2024 menjadi calon wali kota. Didampingi Kresna Dewanata Prosa sebagai calon wakil wali kota. Keduanya diusung oleh PDIP dan Partai Nasdem. Ia menegaskan maju dan meminta doa restu kepada seluruh masyarakat, terutama warga Batu, Jawa Timur. Tentunya tidaklah mudah bagi kami hingga kami bisa melangkah dengan begitu pasti pada pagi hari ini tanpa arahan, bimbingan dan juga kerjasama politik yang baik antara Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem bersama 9 partai non-parlemen yang kami sangat bangga dan sangat terhormat sekali. Tahun ini, istri Raul Lemos ini tidak lolos menjadi caleg terpilih dalam pemilu 2024. Padahal dalam Pileg 2019, Krisdayanti lolos dengan suara tertinggi untuk Dapil Jatim 5. Gagal nyalek, Krisdayanti yang merupakan penyanyi kelahiran Kota Batu, kini mengadu nasib di Pilkada 2024. Pemirsa, kebutuhan masyarakat untuk refreshing dari rutinitas sehari-hari atau healing menginspirasi pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk menghadirkan festival kuliner bernuansa pantai penuh hiburan. Festival kuliner tahunan bertema kemeriahan pasar malam di Sumarekon Mall Bekasi, Jawa Barat kembali hadir menyapa pengunjung untuk yang ke-9 kalinya. Kali ini hadir dengan konsep bernuansa pantai yang membawa energi positif dan keceriaan bagi para pengunjung. Dengan tema A Paradise Culinary Journey, Pasar Senggol Sumarekon Mall Bekasi bisa menjadi hiburan untuk masyarakat melepas kepenatan atau healing tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Masyarakat bisa menikmati beragam kuliner Indonesia dan negara-negara Asia lain seperti Thailand, Jepang, dan Korea, serta menikmati berbagai wahana permainan bersama anak-anak. Ya, karena tadi konsepnya pantai, nuansa pantai semua, ini lebih banyak beberapa seafood nih Bu. Gitu ya, jadi ada cumi, kerang, tapi yang mereka benar-benar fresh ya, segar. Banget ya, soalnya pemandangannya bagus, colorful, dan juga banyak pilihan kuliner juga. Kelihatan lebih fun juga sih. Festival kuliner yang digelar gratis ini berlangsung hingga 6 Oktober mendatang. Warga menyerbu mobil yang berisi sayur mayur saat karnaval digelar di Jalan Ahmad Yani, Jombang, Jawa Timur. Warga saling berdesakan hingga terjadi saling rebut saat mengambil aneka sayur mayur yang ada di atas mobil. Tak hanya satu mobil, mobil hias lainnya yang melintas juga langsung diserbu warga. Padahal sebelumnya panitia sudah mengingatkan untuk tidak mengambil sayur mayuran, namun tak diindahkan warga yang merangsek maju menjarah aneka sayur mayur. Peristiwa ini terjadi saat karnaval mobil hias yang bertema Bangga Menjadi Petani. Setelah melewati panggung kehormatan dan masuk Jalan Ahmad Yani, aneka sayur mayur itu langsung ludes diserbu warga. Usai karnaval, aksi bersih-bersih jalan akibat tumpahan aneka sayur mayur juga segera dilakukan panitia. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan batang pohon pisang terancam mati akibat serangan hama ulat bulu di Kalianda, Lampung Selatan. Hama ulat bulu menggerogoti daun pohon hingga habis. Serangan hama ulat bulu melanda perkebunan pisang warga di Dusun Belik, Desa Warga Catur, Kalianda, Lampung Selatan. Hama ulat bulu berkerumun di batang pisang dan tak terhitung jumlahnya sambil menggerogoti daun. Selain pohon pisang, ulat bulu juga menyerang tanaman kayu keras. Semua daun habis dan telur bergelantungan di ranting pohon yang sudah layu sisa keganasan ulat bulu.
Menurut warga, serangan ulat bulu baru diketahui 2 hari lalu. Ya sangat khawatir karena takutnya menular atau merembet kemana-mana. Dinas Pertanian harus cepat tanggap dan turun ke lokasi, takutnya ini menjalar kemana-mana. Sangat khawatir itu masyarakat ataupun petani. Warga khawatir jika tidak segera dibasmi, ulat bulu akan merebak dan menyerang seluruh tanaman pertanian. Belum diketahui asal ulat bulu, namun diduga dampak kemarau merangsang ulat bulu berkembang biak dengan cepat. Dari Lampung Selatan, Heris Wulistiawan, iNews melaporkan. Musim kemarau membuat warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kesulitan air bersih. Bahkan warga harus melubangi dasar sungai yang mengering untuk mendapatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga beramai-ramai datang ke Sungai Ciaur yang mengering lalu membuat lubang untuk mendapatkan air bersih di Desa Kertajaya, Gandrung Mangu, Cilacap. Setiap pagi dan sore warga datang dan menyerbu lubang-lubang berisi air bersih. Air biasanya ditampung menggunakan ember dan jerigen lalu dibawa pulang guna kebutuhan sehari-hari. Akibat banyaknya warga yang datang membuat air yang keluar tidak cukup untuk warga. Tak jarang warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 untuk 1 galonnya. Kalau air minum saya ngambilnya jauh mas, enggak di sini paling jarak 1 kiloan lah. Itu pun kalau kebagian, kalau enggak saya beli mas. Berapa satu jerigennya itu Pak? Kalau satu jerigen segini sekitar 4.000, 5.000. Krisis air bersih yang dialami warga sudah terjadi selama sejak 3 bulan seiring musim kemarau melanda. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih di saat musim kemarau ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.